Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa dan bersilaturahim. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ada sebuah kasus dan sekaligus bertanya tentang seorang kawan yang di tengah masa pandemi ini memang sedang pacaklik, kemudian dia meminjam tetapi tak ada jalan, kemudian bertemu dengan seseorang yang akhirnya dia meminjamkan uang tersebut tetapi dengan tambahan alias dengan bunga. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana ini? Yang meminjamkan muslim, yang dipinjami pun seorang muslim. Maka kembalilah kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita, sebagai pedoman hidup kita. Masya Allah, silakan lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Ya, ayat ini turun karena peristiwa ya, yang ketika di zaman Nabi yang mereka meminta ya untuk pengembalian pinjam meminjam dengan bunganya. Ya. Maka turunlah ayat Al-Quran. Ini berkenaan dengan Bani Amr bin Umair dari suku Saqif dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Di antara mereka terjadi praktek riba pada masa jahiliyah. Setelah Islam datang dan mereka memeluknya, suku Saqif minta untuk mengambil harta riba itu dari mereka. Kemudian mereka pun bermusyawarah ya, dan Bani Mughirah berkata, kami tidak akan melakukan riba dalam Islam dan menggantikan dengan usaha yang disyariatkan. Kemudian Utbah bin Usaid pemimpin Mekah menusuk membahas mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Masya Allah. Silakan lihat di tafsir Ibnu Katsir. Masya Allah, di situ dinyatakan hai orang-orang beriman. Masya Allah ya. Hanya orang yang ada iman di hatinya yang dia terpanggil, yang dia akan tergerak daripada ayat ini ya. Masya Allah, bertakwalah kepada Allah. Wazaru ma baqiya minar riba. Kemudian tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Masya Allah, guru saya pun sampaikan tidak bisa orang meninggalkan riba, melainkan ada iman di awalnya, kemudian dia bertakwa kepada Allah dan diakhiri pula dengan iman ya. Ada iman, takwa, tinggalkan riba jika kamu beriman. Memang pedih, memang susah, memang berat. Maka oleh karena itu yang dipanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang Islam saja KTP-nya Islam tetapi dia masih bertransaksi dengan ribawi, maka imannya dipertanyakan. Kemudian daripada itu saya pun menghimbau berdasarkan keilmuan, tinggalkanlah ya. Maka kalaupun tak ditinggalkan, silakan baca ayat selanjutnya ya. Quran surah Al-Baqarah 279. Fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbim minallah wa rasulih. Kalau kamu tidak lakukan, meninggalkan sisa-sisa riba ini, fa'zanu, maka ultimatumlah. Ketahuilah, berikan peringatan, biharbim minallah wa rasulih. Perang daripada Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang bisa menang perang melawan Allah dan Rasulnya? Siapkan senjatanya, siapkan pasukannya. Tapi ingat, yang dihadapi adalah kekuatan Allah dan Rasulnya. La haula wa la quwata illa billah. Maka akan gelisah, akan sedih, akan sengsara kalau kita tetap
kekeh ya, nggak mau melepas itu riba, maka masya Allah ya, mintalah kepada Allah semoga diberikan kekuatan. Kemudian kalau takut perang dengan Allah, kemudian tak berani, bahkan okelah nyerah, maka bertobatlah ya. Walaupun beritahu bahwa kamu akan diperangi, kalau tidak bertobatlah. Ayat berikutnya, fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu bertobat, maka bagimu pokoknya saja. Misalkan pinjamnya 1 juta, kemudian bunganya 200.000, sehingga mesti bayar 1.200.000 rupiah, maka setiap tambahan yang terjadi atas transaksi pinjaman itu adalah riba. Pun sudah ada fatwa daripada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah, tinggalkanlah ya. Kemudian cara bertobatnya memang mesti dua pihak, sebagaimana Bani Mughirah dengan Bani Makhzum tadi ya, yang meminjamkan bertobat, yang dipinjami pun bertobat kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cuma satu pihak doang saja, la tazlimuna wa la tuzlamun ya, maka akan ada pihak yang dizolimi atau menzolimi, ada pihak yang menganiaya atau ada pihak yang dianiaya. Bagaimana solusinya? Bertobatlah, kembalikan pokoknya saja. Kalau pinjamnya 1 juta, kembalikan yang 1 jutanya saja, 200.000-nya berupa bunga, la haula wala quwata illa billah, tidak akan berkah, akan gelisah, akan muncul musibah di muka bumi ini. Mudah-mudahan seruan ini menjadikan kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa pandemi corona ini. Mudah-mudahan diberikan hidayah, diberikan pencerahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Kalau mau ngambil keuntungan, janganlah mengambil keuntungan daripada transaksi pinjaman. Ya. Allah berikan solusi pula dalam ayat yang lain, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Setiap keuntungan yang minta didapatkan daripada transaksi pinjaman itulah riba. Kalau tak mau riba dan sudah yakin itu haram, dari mana kita mendapatkan uang? Berjual beli ya, berjual belilah. Di situ jualah produk, jualah barang, ya kan? Kemudian ambil berapa modalnya, maka ada selisih di antara harga modal dengan harga jual. Keuntungan daripada penjualan adalah halal. Masya Allah, insya Allah barang yang halal, keuntungan yang halal, sehat di badan, jernih di hati, tenang di pikiran. Harta yang halal dibawa ke rumah buat istri dan anak, maka akan sehat, akan mudah diajak takwa, akan terhindar daripada kemaksiatan. Silakan berkaca kalau sampai keluarganya, istrinya ada musibah, ada celaka, rusak, mungkin hartanya berasal daripada harta yang haram. Dan riba merupakan harta haram, tinggalkanlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menganiaya dan juga tidak dianiaya. Oke. Mudah-mudahan terbuka pintu hidayah buat kita semua. Insya Allah ada baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan jika bermanfaat silakan klik like, kemudian subscribe, boleh kirim kepada kawan-kawan yang masih terjerumus dalam kubangan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.